kalian sudah kelas 12. Tentunya kalian sudah punya angan-angan gambaran mengenai perencanaan karir ya. Jadi kalian nanti arahnya kemana itu mulai sekarang bisa direncanakan seperti itu. Nah, jadi ada pertanyaan kemana setelah lulus nanti? Coba kamu setelah lulus nanti mau kemana? Kuliah. Udah. Kuliah. Apa deh? Ada mungkin ada yang mau kerja? Ada enggak? Ada. Ada yang mau nikah? Ada. Seorang perempuan. Kadang tidak mesti loh, tidak mesti seorang perempuan. Mungkin cowoknya juga punya pikiran, punya gambaran ingin menikah. Punya gambaran sebuah perguruan tinggi. Pasti sudah angan-angan dari sekarang dipersiapkan dengan matang-matang. Jangan sampai nanti setelah ujian terakhir itu kalian merasa bingung, ya, merasa bingung saya mau kemana. Itu pun kalian bisa konsultasi kepada ibu guru, bapak guru maupun kepada orang tua. Sekolah kalian adalah tugasnya belajar. Ya. Ini adalah gambaran dari kakak-kakak kalian yang terdahulu waktu bermain ketika setelah ujian. Kalau masa karir, kalian sudah memikirkan kemana? Kuliah, kerja, atau nikah? Menjadi dokter, menjadi tentara, bidan, polisi, guru, teknisi, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Boleh juga berangan-angan menjadi presiden. Boleh nggak? Boleh juga berangan-angan menjadi artis. Boleh nggak? Ya, semuanya itu boleh, tergantung dari kematangan individual kalian masing-masing ya. Jadi perencanaan karir itu harus direncanakan secara matang-matang, baik itu berupa pekerjaan, kuliah maupun nikah, seperti itu ya. Apakah nggak boleh Bu nikah? Boleh ya, karena kalian juga sudah cukup umur. Masa tua itu bisa digolongkan usia mulai 60 ke atas. Putri sudah hampir mendekati masa tua. Kalian juga nantinya akan mengalami masa tua. Jadi masa tua itu ada yang bahagia, ada yang kurang bahagia, tergantung manusianya. Perencanaan karir merupakan kata yang sering diungkapkan seseorang yang berkaitan dengan pekerjaan. Biasanya karir itu dikaitkan dengan pekerjaan. Jadi karir dapat dikatakan sebagai suatu rentanan aktivitas pekerjaan yang saling berhubungan. Dalam hal ini, seseorang memajukan kehidupannya dengan melibatkan berbagai perilaku, kemampuan, sikap, kebutuhan, aspirasi, dan cita-cita. Ya. Jadi, Putri mau bertanya, kalian adakah yang punya cita-cita sebagai dokter? Ada. Sebagai bidan? Ada. Sebagai pilot? Ada. Pramugari? Alhamdulillah lengkap ya. Pentingnya pemahaman akan karir ya. Jadi kalian harus paham sekali tentang karir kalian yang mau kalian terapkan. Apakah saya ini cocok sebagai apa misalnya? Kalau Putri memang sudah cocok sebagai dokter, kalian juga harus merencanakan
Sekarang kesesuaian antara karakter dan pilihan hidup. Ya. Jadi kalau memang kalian itu cocok menjadi dokter, tapi tidak cocok menjadi petani, itu kalian harus menyesuaikan. Karena kalian berangkat dari teknik komputer jaringan, apakah mungkin kalian juga menjadi teknik otomotif? Mungkin, ya. Tapi itu semua memerlukan adaptasi. Jadi kalau kalian seandainya nanti kuliah itu mengambil jurusan otomotif, itu kalian harus adaptasi sejak awal, karena materinya juga berbeda dengan materi yang kalian dapat dari sekolah. Seperti itu. Oke. Kalau memang direncanakan kalian menjadi dokter, insya Allah akan terkabul menjadi dokter. Seperti itu. Kalau di impian kalian menjadi guru, kalian akan terwujud menjadi guru. Jadi itu wujud nyata dari impian kalian. Yang berikutnya adalah intelektual. Kalau intelektual itu berhubungan dengan apa? Dengan IQ. Ya, IQ kalian itu apakah mampu seandainya kalian itu punya cita-cita menjadi dokter? Kalau biaya ada, tapi kalau kemampuan intelektual kalian itu tidak mampu, lebih baik jangan mengambil jurusan di fakultas kedokteran. Karena kenapa? Di situ materinya pelajarannya itu berhubungan dengan kimia, matematika, pokoknya science semua ya. Orang-orang intervision memilih nilai tujuan dan tugas melalui yang mana ia dapat mengekspresikan keberaniannya mengambil resiko, kebutuhan untuk menguasai orang lain, semangatnya besar dan kinerjanya juga ya. Tipe artistik ya. Seperti sudah digambarkan oleh Putri tadi, tipe artistik di sini sudah ada yang dibilang salah satu teman kalian ada yang bisa mengarah ke artistik. Artistik itu misalnya tampil di mana-mana itu sudah berani, seperti itu. Itu bisa digolongkan tipe artistik. Jadi mempunyai keberanian yang luas, kemampuan pengalaman yang cukup, sehingga bisa diaplikasikan ke ranah yang kalian inginkan. Misalnya Krisdayanti sama anak itu adalah suatu contoh tipe artistik. Di sini bisa Naura Yasmin, Yosi, ini bisa dikatakan tipe artistik. Kenapa? Karena teman kalian berdua ini bisa sudah tampil di dunia entertainment seperti itu. Jadi bisa nyanyi dan lain sebagainya, bisa pidato, bisa menjadi host mungkin. Apakah bayarannya kecil? Enggak kan? Biasanya seorang artis itu mempunyai bayaran yang tinggi, termasuk host. Host itu kadang-kadang biaya satu kali tampil itu bisa melebihi ratusan juta, seperti itu. Jadi kalian cepat mendapatkan uang banyak.
Baik, bagus pertanyaannya. Bagaimana? Tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ya. Jadi seperti yang ditanyakan Elok itu bagus ya. Jadi seiring jalannya waktu itu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Maka solusinya adalah kalian harus introspeksi dulu. Ya. Apakah saya ini cocok apa enggak dengan cita-cita yang punya cita-cita menjadi dokter, tapi sejalan dengan seiringnya waktu ternyata kamu menjadi guru, gitu kan? Jadi kita harus mengukur kemampuan diri dulu. Apakah kita ini mampu dengan apa yang kita langkahkan ke depan? Seperti itu. Paham ya? Yang lain? Ada yang tanya lagi? Sudah jelas? Baiklah. Nanti kalau misalnya situasi sudah reda, sudah aman, insya Allah nanti ada beberapa perguruan tinggi yang akan mensosialisasikan tentang jurusan apa yang cocok kalian pilih, ya. Jadi bisa juga kalian nanti bisa melalui jalur SNMPTN, jalur SNPM, jalur SBMPTN, jalur Sepanpetakin dan lain sebagainya. Kalau jalur SNMPTN itu adalah jalur undangan tanpa tes yang dilaksanakan oleh beberapa perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Kalau SNPN itu adalah jalur undangan yang dilaksanakan oleh Politeknik seluruh Indonesia. Kalau Sepanpetakin adalah jalur undangan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang berbasis Islami, seperti itu. Kalau jalur tes itu apa saja, Bu? Bisa melalui SBMPTN, PMDKPA, ya. PMDKPA itu melalui bakat dan minat. Jadi kalian sudah punya bekal, misalnya ranking 1, misalnya punya bakat penyanyi, juara nasional, ya. Itu adalah melalui jalur PMDKPA. Yang jalurnya adalah di Politeknik, seperti itu. Kalau jalur mandiri apa bisa, Bu? Bisa, ya, melalui tes. SBMPTN, UM-Petakin, PMDKPN itu melalui jalur tes, seperti itu. Jadi kalian nanti bisa tes langsung atau menggunakan nilai rapor, ya. Jadi kalian kalau punya cita-cita melanjutkan ke perguruan tinggi, jangan segan-segan sering berkomunikasi dengan guru BK. Bisa Putri, bisa ke Pak Sawung, seperti itu. Karena di sini Putri sudah menangani dari lama itu tentang melanjutkan ke perguruan tinggi. Alhamdulillah tahun ini ada 19 kakak kelasmu yang diterima di perguruan tinggi, baik melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, PMDKPN, UM-Petakin, Sepanpetakin, dan jalur SBMPTN. Tahu kalian SBMPTN itu apa? Ya, jadi seleksi sama masuk perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Universitas Jember. Bisa kalian itu keterima negeri, bisa keterima di swasta, seperti itu. Paham? Ada yang ditanyakan mungkin? Baiklah.
Dan sebelum saya tutup, kalian mengerjakan lembarku ya. Lembar